如果他是赌咒，你再尝过来一半。Cek cek 1 2 3. Oke, kali ini saya akan merangkum film dari kota kelahiranku yaitu Shanghai, Tiongkok. Film ini berjudul Dangerous Liaisons. Film yang berkisah intrik bercinta antara seorang playboy kelas kakap bernama Avan yang kebetulan diperankan oleh paman saya yaitu Jang Donggun dengan wanita sosialita papan atas bernama Mismo yang diperankan oleh Cecilia Cheung. Wanita ini jugalah yang membuat film ini semakin bergairah, apalagi pas dia berperan di film Korea yang berjudul Vailan. Aduh, pokoknya saya langsung menjadi pengagum rahasianya sekaligus ingin menguyupnya juga. Film ini tertuju kepada Avan, seorang playboy yang terkenal di penjuru kota Shanghai. Dia tak pernah mencintai wanita kecuali hanya untuk pemuas nafsu birahinya. Namun ada satu wanita yang ia cintai, yaitu Mismo, kekasih di masa lalunya. Oke, langsung saja ke alurnya. Selamat menonton dan... Kita kesana dengan seorang anak yang pangkas dan juga pemberani. Di awal film kita akan melihat pria tampan yang baru saja mencukur buuknya. Dia adalah Avan, playboy kelas kakap sekaligus seorang bangsawan. Kemudian di saat Avan minum kopi di kamar, tiba-tiba kekasihnya datang, sebut saja Esi. Dia langsung meluk Avan, namun dia rewas setelah melihat ada seorang wanita yang tak memakai baju. Wanita ini bernama Lily, anaknya tukang awi. Terlihat sepertinya dia baru saja bebangkongan dengan Avan. Ternyata selain ganteng, si Avan juga orang terkaya nomor 1 di Shanghai. Dan yang keduanya aku. Tak cuma itu, banyak juga wanita yang tiba-tiba datang hanya untuk diembem oleh si Avan. Di sini, Esih marah dan saat mereka berdua sedang asik bertengkar, Avan malah keluar dengan santainya sambil menguyup kopi. Lalu, Avan melihat seorang wanita yang sedang moyan di depan jendela. Avan mengira kalau dia target selanjutnya. Tanpa basa-basi, Avan pun langsung ngalah di tukang. Namun, si wanita itu malah kokoseh dan menghindar. Tak lama sang nenek pun datang dan menjelaskan tentang wanita ini. Ternyata dia adalah Penyu, sepupu kedua dari Avan. Sebelumnya Penyu tak pernah kesini. Dia kesini karena suaminya baru saja meninggal. Jadi si Penyu ini adalah seorang janda lugu dan alim. Dalam percakapan tiba-tiba Lily keluar. Setelah Avan berlaku kurang ajar kepada Penyu, ditambah melihat ada wanita yang keluar dari kamarnya, jadi si Penyu ini mempunyai impresi pertama yang buruk terhadap Avan. Kita pindah ke si cantik yang sedang pemotretan. Dia adalah Mismo, model papan atas di Shanghai. Dia juga mantan kekasih Avan. Anjing pokok nama sempurna lur, tipe aing pisan. Asal kalian tahu ya, kriteria aku mah gak muluk-muluk. Yang penting putih dan susuna badag. Oke lanjut. Di sini Mismo terlihat panik setelah membaca sebuah koran. Ternyata Mr. Jun atau sang pengusaha terkenal sekaligus pesaing Mismo akan menikah dengan gadis perawan. Dan jika itu terjadi, Mismo akan kalah saing. Di waktu yang sama, Avan sedang dimedikur oleh pembantunya. Di sini Avan hampir saja ngaleobnya, namun tidak jadi. Mungkin dianya bau uyah badag, entahlah, hanya tukang jaletot yang tahu. Singkat cerita, pada suatu pesta amal, semua sosialita dan para pengusaha di seluruh Shanghai pun hadir.
Di tempat ini Avan bertemu dengan Mismo, mantan yang masih ia cintai. Dan di sini juga Mismo bertemu dengan gadis perawan bersama ibunya. Gadis perawan ini bernama Bei Bei. Dia adalah calon tunangan Mr. Jun, si pesaing Mismo. Karena Bei Bei baru berumur 16 tahun, sang ibu pun meminta agar Mismo bersedia untuk membimbingnya. Tak cuma itu, Mismo juga didapuk menjadi ibu angkat Bei Bei oleh ibunya. Dengan senang hati Mismo menerimanya, karena dengan begitu dia akan mudah menghancurkan Mr. Jun, sang pesaing itu. Tak lama Mismo meminta Avan untuk mengambil keperawanan Bei Bei. Tujuannya agar Mr. Jun sakit hati dan perusahaannya akan hancur. Namun Avan menolak karena dia mempunyai target yang lebih menantang. Dia ingin meniduri Penyu atau sepupunya itu, karena menurutnya Penyu lebih sukar ditaklukkan daripada Bei Bei yang masih polos. Kemudian di saat mereka berdansa, Mismo mengajak bertaruh kepada Avan. Jika Avan tak sanggup meniduri Bei Bei dan Penyu, maka Avan harus memberikan sebidang tanah yang luas. Namun jika sebaliknya, Avan boleh meminta apa saja dari Mismo. Dan Avan pun meminta ingin menikah dengan Mismo. Akhirnya mereka berdua pun sepakat bertaruh. 好吧，如果你赢了，我就把我自己送给你。 deal。 Kita ke Penyu yang sedang membagikan wawarian kepada anak-anak yatim yang berada di luar pesta. Jadi, si Penyu ini adalah seorang janda lugu yang berhati mulia. Singkat cerita, strategi pendekatan pun dimulai. Avan mulai seselekatan mendekati Penyu, dari mengajaknya berdansa hingga mencari-cari waktu luang untuk sekedar berbincang. Avan lebih fokus kepada Penyu dulu. Mungkin menurutnya kalau masalah Bei Bei si gadis polos itu mah gampang. Dikasih tijus oge langsung ngadangkak. Mungkin ini mah. Pada suatu hari Avan merusak sebuah bohlam di kamar Penyu. Lalu Penyu meminta tolong untuk memperbaiki kepada Avan. Di sini Avan menakut-nakuti bahwa di kamar ini banyak jurignya. Strategi ini berhasil dan pelan-pelan membuat Penyu membuka hati. Namun Penyu menghindar karena dia tak mau termakan oleh rayuan Avan. Jadi kepleboyan si Avan ini sudah diketahui oleh Penyu. Kembali ke Mismo dengan Bei Bei. Mismo selalu mencari cara agar keperawanan Bei Bei direnggut. Di sini dia mengetahui bahwa Bei Bei suka kepada guru lukisnya yang bernama Dai. Begitupun dengan Dai yang selalu mencari kesempatan agar bisa bersama Bei Bei. Lalu, Mismo punya strategi agar si Dai ini meniduri Bei Bei. Mismo akan membantu Bei Bei dan Dai agar cinta mereka bisa bersatu. Jadi, apapun yang dikatakan Mismo, mereka berdua pasti menurutinya. Suatu hari, Mismo, Bei Bei, dan ibunya melihat pertunjukan opera di sebuah apartemen. Dan saat mereka duduk di balkon atas, Mismo menyuruh Bei Bei untuk berpura-pura sakit perut, sehingga bisa digiringnya ke sebuah kamar yang ternyata sudah ada Dai menunggunya. Bei Bei juga disuruh agar ia meminta dilukis telanjang bulat oleh Dai. Mismo berharap agar si Dai terangsang dan akan mengambil keperawanan Bei Bei. 记得这场戏谢幕之前，你一定要回来。 Namun karena si Dai ini rajin puasa Senin Kamis, dia pun tak tergoda. Dia hanya melukis Bei Bei secara telanjang. Bei Bei，你在干嘛？我要你画家。要想成为大家，就得画裸体。 Mismo pun kecewa, tapi dia akan terus mencari cara lain agar keperawanan Bei Bei terenggut. Kita ke Penyu yang sedang menggambar. Dia tiba-tiba tertidur, dan di saat itu juga Avan berhasil menyusup ke ruangan tersebut. Lalu dia meneruskan gambar kereta api yang belum selesai. Di sini Penyu pura-pura tidak tahu, namun sebenarnya tahu. Terlihat dia tersenyum bahagia.
Lanjut ke Baby dan Dai. Di sini Dai memberi hasil lukisannya. Namun saat itu juga ibu Baby mengetahuinya. Sang ibu pun marah dan berkata, "Apa yang kalian lakukan? Kalian pasti ewean ya?" "Tidak bu, aku cuma melukisnya." Dia menyerahkan diri untuk dilukis seperti itu. "Ini tentang seni kecantikan dan aku mencintai Baby. Kau ini anak dari penarik becak rendahan. Kau pikir kau pantas untuk anakku? Kau seharusnya tahu tempatmu." Dai pun menjawab, "Ayahku mungkin miskin, tapi setidaknya dia tak menjual anaknya demi uang." Sang ibu pun terdiam. Jadi, si Baby ini dipaksa oleh ibunya untuk bertunangan dengan Mr. Jun, sang pengusaha terkenal, semata-mata karena uang. Di waktu yang sama terlihat, Mismo dan Avan berada di sebuah butik. Dia sedang berbincang masalah taruhannya itu. Di sini Avan memberi sebuah gaun untuk Mismo. Namun, gaun yang diingini belum ada. Harus menunggu beberapa hari. Dan mereka pun sepakat menunggu. What do you think? Di sini Avan juga berkata, "Pada saat gaun ini selesai, kau akan menjadi milikku." Mismo pun tersenyum dan menjawab, "Semoga kau beruntung." Well, 祝你成功。Avan kembali berusaha untuk mendapatkan tubuh penyu. Kali ini Avan menulis surat cinta kepada penyu. Namun, surat itu selalu dikembalikan dan tak pernah dibaca olehnya. Avan yang tak mau menyerah akhirnya menggedor-gedor kamar penyu, lalu membaca keras-keras isi suratnya. Dalam surat tersebut intinya si Avan ini mengungkapkan rasa cintanya kepada penyu. Di sini penyu marah, dia merebut suratnya lalu menyuruh Avan pergi. 你没错。 Sementara itu ibu Baby panik karena tak lama lagi Mr. Jun akan datang dari luar negeri. Di sini sang ibu meminta agar anaknya bisa menjauh dari Dai, si pria miskin itu. Mismo pun kembali mengatur strategi. Kali ini Mismo menyuruh agar Baby ditempatkan di bawah asuhan Bibi Du atau nenek dari Avan. Tujuan Mismo agar Avan secepatnya mengeksekusi si Baby. Malam pun tiba. Di sini Baby menuju kamar Avan agar bisa berbicara dengan Dai, yang ternyata Dai sudah berada di kamar Mismo. Mereka berdua pun berbicara melalui telepon. Dan di saat itu juga dimanfaatkan oleh Avan. Avan berkata kalau Baby selalu menangis memikirkanmu. Di sini Dai meminta agar Avan menghibur Baby. Avan pun berkata kepada Baby kalau Dai menyuruh aku untuk menghiburmu dengan cara ewean. Baby yang percaya dan saking polosnya itu akhirnya pasrah diemban oleh Avan. Esok harinya Mismo bahagia setelah mendengar kabar kalau Baby sudah berhasil diperawanin oleh Avan. Setelah kejadian itu, Baby akhirnya terpukul karena sudah diperawani oleh Avan. Dia pun masuk rumah sakit dan mengalami depresi. Di waktu yang sama, penyu yang selalu memikirkan Avan akhirnya menemui Avan. Dia berkata kalau lampu kamarnya mati lagi. Namun setelah dicek oleh Avan ternyata tidak mati. Justru Avan menemukan surat miliknya yang tersimpan di sebuah laci. Di sini Avan yakin bahwa penyu sudah mencintainya. Penyu yang panik, dia berlari ke sebuah kebun sambil menangis. Avan pun mengejarnya. Di sini Avan memeluknya dan mencoba mencium bibirnya. Penyu yang sudah pasrah akhirnya dia menerima ciuman tersebut.
Namun, belum sempat pakai rok, Avan malah pergi. Dia tak mau mencium bibir wanita dalam keadaan menangis. Di sini Avan sepertinya benar-benar menaruh hati kepada Venue. Venue yang sadar bahwa dia sudah mencintai Avan, akhirnya dia pergi dari mansion Avan. Kemudian dia menyewa sebuah apartemen. Avan yang semakin yakin kalau Venue sudah mencintainya, dia pun langsung pergi ke apartemen tersebut. Tak banyak bicara lagi, di sini mereka berdua pun langsung pakai rok dengan penuh gairah. Esok harinya Avan langsung menuju ke rumah Mismo untuk menagih janji kemenangan atas pertaruhannya itu. Namun, Mismo mengelak dan masih ingin menguji Avan. Mismo yang juga mencintai Avan, ternyata dia mempunyai firasat kalau Avan sudah mencintai Venue. Di sini Avan mencoba meyakinkan Mismo kalau dia hanya mencintai satu wanita, yaitu kau. Namun, Mismo bersikeras menyuruh Avan untuk memutuskan hubungan dengan Venue di rumahku ini. Avan pun menyetujuinya meskipun itu berat. Hubungan Avan dan Venue semakin dekat. Tiap hari yang mereka lakukan hanya ewean dan ewean. Di sini Venue berkata, "Kau telah memberikan aku keberanian untuk meninggalkan masa lalu. Jika aku bisa di sisimu setiap hari, aku akan selalu bahagia." Avan pun menjawab, "Dan jika aku pergi, bagaimana? Jika kau pergi, aku akan mati." Avan pun langsung rambabas dengan perkataan Venue. Namun, di sisi lain dia sudah berjanji kepada Mismo, sang mantan tercintanya itu. Malam pun tiba. Di sini Avan memaksa masuk ke rumah Mismo. Lalu dia terkejut setelah melihat Dai yang berada di kamar Mismo. Ternyata Dai sudah ewean dengan Mismo. Jadi dia sudah mengetahui kalau Baby wanita yang ia cintai sudah diperawanin oleh Avan. Tujuan si Dai ini tak lain hanya untuk membalas perbuatan Avan. Dai pun langsung pergi ke rumah sakit untuk menemui Baby. Avan yang sudah abok berat, dia langsung tidur di kamar Mismo. Dan saat tertidur, Avan mengigau. Dia memanggil-manggil nama Venue. Di sini Mismo semakin hancur hatinya dan berusaha akan menghancurkan juga hati Venue. Pagi harinya Venue diundang oleh Mismo. Dia berkata bahwa Avan ada di kamarnya. Setelah sampai, Venue mulai gelisah. Namun dia mencoba untuk berpositif thinking. Lalu Mismo membangunkan Avan dan mengatakan kalau Venue ada di sini. Akhirnya Avan keluar dan terpaksa mengatakan bahwa semua yang dilakukannya hanya sebagai taruhan untuk memenangkan tubuh dan hati Mismo. Di sini hati Venue begitu hancur. Dia menangis sejadi-jadinya. Namun Avan tetap memutuskan Venue. Venue pun kembali ke apartemennya dengan keadaan air mata yang meruluk begitu derasnya. Avan yang sudah memutuskan Venue, dia kembali menagih janji. Di sini Avan langsung ngarejeng si Mismo. Namun Mismo yang masih belum yakin akan cinta Avan kepadanya, dia pun kembali menolaknya.
Avan yang merasa dipermainkan, dia marah dan mengancam akan menghancurkan kehidupan Mismo. Lalu Avan pun pergi. Mismo yang merasa terancam, akhirnya dia mengirim surat kepada Mr. Jun. Semua yang dialami Bebe adalah ulah Avan, dan Avan juga akan menghancurkan karirmu. Mr. Jun yang tak terima, akhirnya dia merencanakan untuk membalas semua ini. Mr. Jun menyuruh Dai untuk membunuh Avan, dan sebagai imbalannya Bebe akan menjadi milik Dai. Si Dai yang mencintai Bebe sekaligus dendam juga kepada Avan, akhirnya dia menyanggupinya. Kita ke Avan yang sedang ngahulang tarik memikirkan nasib Penyu. Dia tersadar kalau Penyulah wanita yang terbaik untuknya, dan dia pun bergegas menuju apartemen Penyu. Namun, dalam perjalanan dia terjebak kemacetan akibat demo anti-Jepang. Di sini dia memutuskan untuk berlari. Tanpa ia ketahui, ternyata si Dai ada di sini dan sedang mengincar untuk membunuhnya. Saat berlari, tiba-tiba Avan tertembak. Dia pun ngajengkang dan bersimpah darah. Dengan sisa-sisa tenaganya, dia berusaha menuju apartemen Penyu. Dan saat berada di depan pintu, dia memohon kepada Penyu agar bisa melihat wajahnya untuk yang terakhir kalinya. Namun Penyu yang trauma, dia berkata pergi saja untuk selamanya. Avan pun pergi dan dia langsung terkapar di halaman. Tak lama Penyu keluar, lalu dia terkejut setelah melihat darah yang berceceran. Dia menghampiri Avan. Di sini Avan akhirnya meninggal dan Penyu pun menangis dengan penuh penyesalan. Sementara itu gaun pemberian Avan untuk Mismo sudah selesai. Saat Mismo membukanya, ternyata ada surat yang bertuliskan, "Mismo, aku ingin saat gaun ini sudah selesai, kau akan menjadi milikku." Di sini, Mismo memakai gaun tersebut. Kemudian dia menangis histeris. Dia menyesali keegoisan dan keangkuhannya selama ini. Di akhir film, 1 tahun kemudian, Penyu sudah menjadi seorang guru di daerah terpencil. Terlihat, dia menggambar kereta api yang pernah digambar oleh Avan. Dan film pun tamat. Film yang sangat luar biasa. Cerita film ini lebih menekankan kepada intrik percintaan di kalangan atas. 1 dari 10 yang dapat kita petik dari film ini adalah keegoisan dan keangkuhan seseorang dalam mengakui cintanya tak lain karena disebabkan adanya materi, kekuasaan, dan kepuasan. Dan jika itu terjadi, penyesalanlah yang akan dialami. Cinta yang lama tidak akan kembali utuh seperti dulu kala dengan cara paksaan. Biarkan cinta mengalir sebagaimana mestinya. By Oman Langseng.